Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk latihan pengisian ISPT PPH pasal 21. Sebenarnya ISPT yang terbaru ini banyak banget perubahan dari sisi tampilannya, terus juga menu-menunya. Jadi terkadang pada saat awal-awal saya menggunakannya pun masih agak kebingungan. Oke, pertama, bagi Anda yang memang belum punya aplikasi ISPT PPH 21-nya, ya Anda tinggal download aja dulu. Oke, download itu adanya di website pajak.go.id ini. Nah, kemudian Anda menuju aplikasi. Kemudian pilih ISPT. Oke, ini dia aplikasinya. Ini ada beberapa ya, biar Anda nggak bingung. Saya pelajari, saya lihat dulu di sini. Nah, yang perlu Anda download itu adalah yang pertama ini dulu nih. Ini mentahan aplikasi fullnya. Kalau yang di atas ini semua adalah patch update. Maksudnya adalah updatean dari versi terbaru ini. Jadi basic aplikasinya ini wajib Anda download. Kemudian untuk updateannya itu ya yang terbaru lah. Kalau yang ini Anda nggak perlu download lagi nih, sama ini nggak perlu. Jadi ambil aja langsung yang terbaru. Nah, mengenai instalasi saya nggak jelasin di sini. Sekarang ini saya coba fokus untuk menjelaskan mengenai gimana caranya pengisian ISPT PPH pasal 21. Penampakannya seperti ini nih kalau misalnya sudah diinstalasi ISPT 2114. Oke, kita pilih, kemudian pilih yes sini. Nah, di sini sudah ada penampakannya. Kebetulan saya sudah pakai untuk aplikasi ini, jadi banyak file-file database-nya. Kebetulan kan saya juga menangani beberapa klien ya, jadi inilah database klien saya, tapi ini saya tidak gunakan. Jadi untuk latihan awalnya kita langsung menggunakan database kosong biar Anda semua paham step-stepnya. Terus juga saya udah buatkan contohnya mengenai database untuk profilnya, kemudian nama karyawannya di sini, dan juga untuk surat setorannya. Oke, pertama kita mulai dulu. Nah, ini saya sudah namakan databasenya dengan contoh PPH 2 doang. PPH maksudnya PPH 21 lah ya. Anggap aja begitu. Oke, kita pilih di sini. Kemudian pilih database atau DB. Nah, untuk username kayaknya kalau untuk username PPH 21 versi yang sebelumnya nih, itu kalau nggak salah sih administrator, untuk huruf A nya gede, kalau ini kecil yang baru nih. Jadi kita ketik sini administrator. Passwordnya sama 123, kemudian login. Nah, silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Oke, saya ambil contoh di sini. Untuk profil perusahaannya ini saya udah siapkan. Pertama NPWP tinggal kita copy saja, paste, kemudian simpan. NPWP berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita isi nama perusahaannya, copy saja. Oke, jalannya, alamat, kemudian nomor telepon juga harus diisi sih. Oke, saya lupa nih menyediain database nya 521. Oke, terus email juga wajib diisi, gmail.com. Kemudian NPWP penanda tangan. Nah, biasanya ini diisi sama manajemen dari perusahaan. Contohnya ini PT Pura Artopodo. Nah, ini manajemen perusahaannya. Nah, saya ambil contoh di sini pemimpin, taruhlah direktur utama ini sebagai penanda tangan.
sini saya ambil contoh, namanya adalah Onjan Roni, kemudian NPWP-nya. Nah, oke, kemudian untuk NPWP kuasa ya sebetulnya ini nggak wajib diisi. Cuman gini, kalau misalnya diisi fungsinya apabila penanda tangan utama ini nggak ada, keluar kota atau keluar negeri, nah ini bisa diwakilkan gitu dengan NPWP kuasa. Anda boleh isi di sini, bisa misalnya perwakilannya adalah Anda, misalnya tinggal diisi saja. Oke, selanjutnya kita simpan, profile berhasil disimpan. Oke, kemudian kita langsung praktek untuk pengisian ISPT-nya langsung. Nah, ini saya udah ambil contoh untuk nama karyawannya. Kebetulan ini saya ambil contoh hanya satu perusahaan aja, namanya si Ahmad nih. Kemudian di sini dia punya penghasilan bruto itu sebesar 3.024.000. Kemudian untuk PPh yang harus dibayarkan di bulan Juli ya, bulan Juli 2014 itu sebesar 28.452. Nah, perhitungan ini saya dapatkan dari situs pajak aja langsung. Di situ udah banyak banget contoh-contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya udah banyak banget. Anda tinggal ya browsing aja lah di Google gitu ya. Nah, ini kebetulan saya udah dapatkan. Jadi Anda nggak perlu bingung cara mengenai hitung-hitungan PPh 21. Itu udah banyak banget contohnya. Anda tinggal baca-baca tentunya. Jadi saya di sini tidak dalam kapasitas untuk memberikan tutorial mengenai cara penghitungan. Jadi hanya sebatas pengisian saja. Nah, ini saya ambil contohnya dari sini. Nah, ini hitung-hitungan fullnya ya. Saya tadi hanya ambil yang poin-poin pentingnya saja untuk pengisian ISPT. Nah, ini taruhlah ini hitungan gaji Bapak Ahmad untuk bulan Juli 2014. Kebetulan dia gaji dasarnya itu 3 juta, kemudian penghasilan brutonya nih 3.024.000. Kemudian dihitung-hitung. Nah, untuk PPh yang dipotong di Bapak Ahmad itu sebesar 28.000 sekian. Oke, saya udah ambil di sini. Pertama, sebelum kita ngisi ya kita harus buatkan dulu ISPT-nya untuk bulan apa. Nah, kebetulan ini saya ambil contoh kan bulan Juli nih. Jadi Bapak Ahmad gajian bulan Juli. Nah, itu harus dibuatkan pelaporan ISPT-nya oleh perusahaan. SPT perusahaan ya, bukan pribadi Pak Ahmad. Kalau pribadi Pak Ahmad nanti pada saat akhir tahun ini. Kenapa ini ya? Oke, pertama kita buatkan dulu nih SPT untuk bulan Julinya dulu. Kita pilih SPT, kemudian buat baru. Kita pilih bulan Juli. Oke, ya ini bebas aja milih tanggalnya. Kita ambil contoh 31 Juli saja. Buat SPT berhasil dibuat. Oke, ini sudah masuk pada SPT bulan Juli. Nah, ini kita lihat di sini masa pajak yang sedang dibuka itu bulan Juli 2014. Selanjutnya kita pilih isi ISPT. Oke, kemudian kita pilih daftar pemotongan pajak 1721 strip I atau 1. Kemudian kita klik satu masa pajak. Di sini kita langsung isi untuk data karyawan yang tadi yang kita sudah buat. Oke, di sini kita copy dulu untuk NPWP-nya. Di sini kita buat NPWP, kemudian namanya. Nah, untuk
objeknya, kode objek pajak. Nah, Anda nggak perlu bingung, nanti ini kan ada dua pilihan ya, pilih aja salah satu, misalnya ini dulu nih, kita baca. Nah, ya ini pegawai tetap, kemudian yang kedua penerima pensiun. Oke, karena Bapak Ahmad ini masih bekerja, jadi kita pilih pegawai tetap. Jadi ini udah ada keterangannya gitu, nggak usah bingung. Jadi pada saat masuk, kemudian Anda lihat di sini pilih yang mana, ya dipilih aja dulu salah satu biar keterangannya ini muncul gitu loh. Kalau misalnya keterangannya ini muncul, Anda udah bisa milih salah satunya. Oke, selanjutnya itu jumlah penghasilan bruto. Nah, kita lihat di sini tadi ya, di contoh di website pajaknya udah saya kasih tahu tuh mana yang harus dicomot dari perhitungan itu. Nah, ini yang untuk penghasilan brutonya ya. Terus kita copy di sini. Terus untuk PPh 21 bulan Juli yang dipotong oleh perusahaan. Di sini kemudian kode negara domisili ini nggak perlu diisi karena kita sudah disetting untuk negara Indonesia. Kemudian simpan. Nah, pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotong pajak yang baru? Nah, kalau misalnya kita pilih yes, berarti masuk lagi ke POM yang baru dan itu untuk karyawan yang baru juga. Berhubung saya hanya ngasih sampel satu aja nih, satu karyawan, ya saya pilih no dong. Oke. Nah, kita lihat di sini udah ada nih Bapak Ahmad udah masuk ke sistemnya kita. Oke, kita simpan. Kemudian kita cetak dulu di sini, kita lihat. Nah, ini datanya sudah masuk untuk laporan Bapak Ahmad nih, karyawannya ini sudah masuk. Berarti kalau misalnya di sini sudah lengkap, berarti udah berhasil. Oke, kita close dulu. Ya, kita coba lihat SPT unitnya dulu. Sini. Oke, di sini sudah langsung otomatis muncul nih. Nah, nanti tanggal pelaporannya berapa, gitu kan? Nah, berhubung ini SPT yang dibuat adalah bulan Juli, ya untuk pelaporannya otomatis per tanggal 20 Agustus ya. Ini kebetulan sekarang ini udah tanggal 19 Agustus. Jadi besok terakhir nih hitungannya. Nah, terus untuk tempat diisi dulu. Misalnya Cikarang, kebetulan saya domisili Cikarang. Oke, taruhlah ini akan dilaporkan hari ini gitu ya. Kita langsung otomatis saja langsung simpan di sini. Oke, kita lihat contoh cetak, agak lama memang. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan laporannya belum dibayarkan. Nah, ya harus kita bayarkan dulu nih. Setelah itu kita mendapatkan nomor NTPN-nya gitu. Ya, tentunya kalau bayar ini kan harus pakai SSP. Kebetulan saya belum ada contohnya di sini. Coba saya searching dulu di sini SPT-nya. Nah, SSP. Contoh SSP. Taruhlah ini saya lihat contohnya. Ya, pokoknya penampakannya beginilah ya. Ini kebetulan internetnya lagi kurang bagus nih, jaringannya, jadi agak loading agak lama. Pokoknya penampakannya seperti ini. Kita buat dulu SSP-nya diisi, kemudian nominalnya di situ berapa. Setelah itu dibayarkan. Nah, setelah dibayarkan kita akan diberikan NTPN-nya. Nah, untuk NTPN saya udah ada contohnya, nomornya kurang lebih seperti ini.
SPT PPh 21 yang dibuat tadi bulan Juli itu sudah dibayar, itu sudah dibayar di tanggal 10 Agustus. Ini udah maksimal, ini udah mentok ini, karena kan kita harus bayar sampai dengan tanggal 10 Agustus. Kalau misalnya lewat dari itu, alhamdulillah tentu saja kita akan menerima sanksi gitu. Jadi diusahakan maksimal tanggal 10 untuk pembayaran SSP-nya yang harus disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian ini nomor NTPN-nya, kemudian yang ini SSP yang dibayarkan. Nah, kebetulan kan tadi masih di perusahaan itu karyawan masih satu yang dipotong penghasilannya sebesar 28.000. Jadi ya yang disetorkan ke kas negara hanya 28.000 saja, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengisian SSP di SPT PPh 21. Oke, kita klik close, kemudian kita klik di sini. Oh iya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini masa pajak bulan Juli. Oke, PPh terutang itu sebesar 28.452. SSP yang di store 0 karena kita memang belum input. Kita sudah bayarkan tapi belum input di aplikasi ini. Nah, sekarang kita input dulu nih. Caranya tinggal Anda tambah saja di sini, tambah, kemudian untuk kode akun pajaknya pilih ini dulu. Oke, langsung ada keterangannya pasal 21. Kalau misalnya kedua, coba pasal 2 nih. Oke, jadi Anda jangan bingung dulu kalau misalnya seperti ini, pilih yang mana. Udah klik aja dulu, karena kan ini bisa diganti. Kalau udah diklik, ini ada keterangannya. Oke, kemudian untuk kode jenis setoran ya standarnya 100. Nanti Anda bisa pelajari lah di googling aja lah untuk kode-kode seperti ini. Ada kok keterangannya. Oke, untuk tanggal SSP-nya kita lihat di sini, kita sudah bayar tanggal berapa? Oke, tanggal 10 Agustus. Kita ganti di sini 10 Agustus. Kemudian nomor NTPN-nya diisi. Copy saja. Paste, jumlah PPh di store-nya 28. Oke, setelah itu sudah diisi semua nih ya, kita simpan aja langsung, simpan, ya kita pilih no saja. Nah, di sini udah masuk, kita langsung close saja. Setelah kita sudah masukkan untuk SSP-nya, langkah selanjutnya untuk tahap laporannya, yang pertama kita harus cetak dulu SSP-nya. Cetak SPT ya, cetak SPT. Kemudian untuk cara cetaknya Anda tinggal pilih saja di sini, cetak. Formulir SPT. Nah, ini tinggal pilih aja nih salah satu. Kalau misalnya pelaporan dalam bentuk ISPT yang saya pelajari itu cuman 2 poin ini aja nih, formulir SPT induk sama daftar pemotongan pajak. Ya, tinggal Anda klik aja di sini. Aduh, agak lemot. Nah, ini yang pertama, ini tinggal Anda cetak di sini, tinggal dicetak. Kemudian yang kedua itu ini, coba lampirannya. Nah, dicetak juga nih yang ini. Udah selesai, cuman itu aja yang perlu Anda cetak untuk diberikan ke KPP domisili Anda gitu ya. Dan setelah Anda cetak, dan yang terakhir adalah pembuatan file CSP-nya. Nah, file CSP ini fungsinya untuk pelaporan SPT dalam bentuk elektronik. Nah, caranya gampang, tinggal Anda buat CSP di sini,
Kemudian di sini kita pilih pelaporan SPT. Kita lihat keterangannya di sini PPh terutangnya ini sebesar 28, kemudian yang sudah di store atau sudah dibayarkan sama nilainya. Setelah itu kita buat file CSV. Nah, untuk file CSV ini kalau bisa Anda udah langsung siapkan flashdisk aja. Jadi untuk penyimpanannya langsung ditujukan ke flashdisk, nggak perlu di komputer lagi gitu ya. Taruhlah ini saya kan nggak ada flashdisk, saya simpan di dokumen lah ya, simpan di dokumen, kemudian saya pilih save. Oke. Nah, sekarang kita cek mana ya. Oke. Nah, ini dia filenya. Ingat ya, file ini hanya khusus untuk yang dilaporkan untuk pajak saja, tidak, dan ini tidak boleh dibuka. Kalau misalnya dibuka ya filenya rusak ya. Coba aja lah dibuka misalnya begini. Nah, ini Anda nggak bakalan ngerti nih, ini apa ini kan, filenya kayak begini, Anda nggak bakalan ngerti. Nah, makanya ini nanti ya data ini akan diolah lagi sama orang pajak gitu. Kita nggak perlu pusing-pusing lah lihat yang ini. Kali Anda penasaran ya buka aja, cuman setelah dibuka Anda jangan copy ke flashdisk, jangan, karena itu saya jamin itu file ini udah rusak. Jadi Anda harus bikin file CSV baru, dan itu saya sarankan langsung disimpan di penyimpanan flashdisk, dan itu yang akan diberikan ke kantor pajak sebagai pendamping laporan cetakan kita yang tadi sudah dicetak SPT-nya. Baik, itu saja yang bisa saya sharing di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.